Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Abna Hidayati, SPD, dan Bapak Dr. Alun Bentri, MPD. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Konektivisme dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Apa itu teori belajar konektivisme? Konektivisme adalah integrasi prinsip-prinsip dieksplorasi oleh kekacauan, jaringan, kompleksitas, dan self-organisasi teori. Belajar adalah proses yang terjadi dalam lingkungan samar-samar dari pergeseran elemen inti tidak sepenuhnya di bawah kendali individu. Konten yang akan kita bahas, pertama ada model pembelajaran konektivisme, yang kedua ada prinsip-prinsip pembelajaran konektivisme, yang ketiga ada implikasi teori belajar konektivisme, keempat ada hubungan teori chaos dan konektivisme, serta yang terakhir ada hal-hal yang diperoleh dari dari belajar penggunaan teori konektivisme tersebut. 1. Model pembelajaran konektivisme. Istilah konektivisme diperkenalkan pertama kali oleh George Simmons. Konektivisme merupakan teori pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip yang digali melalui teori-teori chaos, jejaring, kompleksitas, dan self-organizing. Pembelajaran dalam pengertian konektivisme dipahami sebagai suatu proses yang terjadi dalam lingkungan-lingkungan, perubahan elemen-elemen inti, pembelajaran yang kabur dan tidak sepenuhnya kendali seorang individu. Dalam konektivisme, pembelajaran yang didefinisikan sebagai kegiatan dimulai dari kegiatan mengetahui sampai dengan kegiatan menciptakan pengetahuan yang dapat ditindakkan atau actionable knowledge. Konektivisme adalah prinsip yang dieksplorasi oleh kekacauan, jejaring, dan kompleksitas serta self-organisasi teori adalah belajar suatu proses belajar yang terjadi dalam lingkungan samar-samar dari pergeseran elemen inti. Belajar sendiri didefinisikan sebagai pengetahuan yang ditindaklanjut, dapat berada di luar diri kita dalam suatu organisasi atau database. Difokuskan pada menghubungkan set informasi khusus dan koneksi yang memungkinkan kita untuk mempelajari lebih lanjut, lebih penting daripada negara kita saat mengetahui. Konektivisme didorong oleh pemahaman bahwa keputusan didasarkan pada mengubah dengan cepat. Informasi baru terus diakuisisi, kemampuan untuk menarik perbedaan antara informasi yang penting dan tidak penting sangat penting. Kemampuan untuk mengenali kapan informasi baru mengubah lanskap berdasarkan keputusan yang dibuat sebelumnya, yang dirasa juga sangat penting. 2. Prinsip-prinsip pembelajaran konektivisme. Prinsip-prinsip model pembelajaran konektivisme yaitu antara lain adalah 1. Pembelajaran dan pengetahuan berada dalam keanekaragaman, pandangan, pendapat, dan opini. Nomor 2, pembelajaran merupakan suatu proses menghubungkan sumber-sumber informasi, terutama node-node khusus. Selain itu, pembelajaran dapat terjadi di luar diri manusia. Nomor 3, kapasitas untuk dapat mengetahui lebih penting daripada apa yang saat ini diketahui. Nomor 4, mendorong dan memelihara hubungan-hubungan diperlukan untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran berkelanjutan. Nomor 5, kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan antara bidang-bidang, ide-ide, dan konsep-konsep merupakan keterampilan inti. Nomor 6, kemutahiran akurat pengetahuan up-to-date merupakan tujuan dari kegiatan pembelajaran konektivisme. Nomor 7, pengambilan keputusan merupakan proses pembelajaran. Nomor 8, memilih apa yang akan dipelajari sangat penting dalam menghadapi banjir informasi. Dan yang terakhir, makna dari informasi yang masuk harus dilihat melalui kacamata suatu pergeseran realitas. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Rauli Putri. Kepada Diva Rauli Putri dipersilakan.
Baiklah, yang ketiga yaitu implikasi teori belajar konektivisme. Pandangan konektivisme memiliki implikasi dalam semua aspek kehidupan. Berikut adalah aspek yang juga terpengaruh selain pengaruhnya dalam belajar menurut Siemens 2005 yaitu 1. Manajemen dan kepemimpinan. Pengelolaan sumber-sumber untuk mencapai outcome yang diharapkan merupakan suatu tantangan. Kemampuan suatu organisasi untuk mendukung, memelihara, dan mensintesis pengaruh-pengaruh berbagai pandangan tentang informasi adalah penting untuk bertahannya pengetahuan. 2. Media berita dan informasi. 3. Pengelolaan pengetahuan seseorang dalam kaitannya dengan pengelolaan pengetahuan organisasional. 4. Desain lingkungan belajar. Yang keempat, hubungan teori kaos dan konektivisme. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak semuanya menunjukkan gerak linear atau melingkar, tetapi juga ada yang bersifat non-linear. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung. Sistem kaos merupakan salah satu jembatan untuk mengatasi kesenjangan ilmu pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, seperti etika, sastra, seni, atau agama, dalam memperjelas kehidupan manusia. Sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang secara selaras dan memanusiakan manusia, menuju umat manusia yang lebih maju sekaligus beradab. Melalui sebuah kondisi kaos, terjadi inovasi dan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dengan menyelaraskan, menyeimbangkan, menyilangkan antara ilmu pengetahuan dengan etika, sastra, seni, atau agama. Model pembelajaran konektivisme mengarahkan siswa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan dengan teori kaos yang dikaitkan dengan model pembelajaran konektivisme menuntun siswa mengarahkan pemikiran kritis yang masih bersifat acak dan tidak beraturan, menjadi sebuah pola-pola berpikir yang lebih tersusun rapi dan sistematis. 5. Hal-hal yang diperoleh dari penggunaan model belajar konektivisme. Hal-hal yang dapat kita peroleh dari penggunaan model pembelajaran konektivisme yaitu 1. Saluran. Untuk terhubung dengan jejaring lebih penting dari apa yang terdapat dalam saluran dan jejaring itu. Hal ini disebabkan apa yang ada dalam jejaring akan selalu berubah dengan cepat. 2. Tantangan nyata dari suatu teori pembelajaran adalah kemampuan untuk mengaktualisasi pengetahuan yang dikuasai pada titik penerapannya. 3. Karena pengetahuan berevolusi dan berkembang secara berkesinambungan, akses kepada apa yang diperlukan lebih penting dari apa yang dikuasai saat ini. 4. Konektivisme merupakan model pembelajaran yang menjawab pergeseran tektonik. Cara manusia bekerja dan berfungsi dalam masyarakat berubah dengan dipakainya alat-alat baru yang dibuka peluangnya oleh kemajuan ICT. 5. Bidang pendidikan terlalu lambat dalam mengenali dan beradaptasi dengan dampak dari adanya alat-alat pembelajaran yang baru, perubahan-perubahan lingkungan pembelajaran, dan arti baru dari pembelajaran. 6. Konektivisme menawarkan keterampilan belajar bagi para pembelajar, berupa kegiatan-kegiatan yang diperlukannya untuk menikmati hidup di era digital. Baiklah, saya kembalikan kepada Deo. Baiklah, terima kasih kepada Diva. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan di forum diskusi kita. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.